siapa? Kalau mimpi satu kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi dia lihat Bapak. Signal dari Allah. Maka ini anugerah besar, tapi juga ujian besar. Saya berharap Allah menolong Bapak dalam setiap gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Akhlak yang pertama yang harus kita ajarkan kepada generasi muda, kepada anak cucu kita, kepada para pelajar, kepada para mahasiswa adalah jangan berbohong. Jangan ajarkan untuk berbuat bohong. Ada yang tahu kenapa? Bapak, ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang tahu kenapa? Karena bohong adalah sifat utama daripada orang-orang yang munafik. Orang yang berbohong dengan lisannya, orang yang berbohong dengan mulutnya, maka disebut pembohong. Benar apa betul? Orang yang berbohong dengan jabatannya, maka disebut tidak amanah. Nah, seperti Anies Baswedan, tidak amanah, berbohong dengan jabatan, juga berbohong dengan lisannya. Orang yang berbohong dengan janjinya, maka disebut tukang tikar janji. Kok semuanya ada pada diri Anies Baswedan ya? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Maka kata Allah, orang-orang yang tukang bohong dengan lisannya, orang-orang yang tukang bohong dengan jabatannya, orang-orang yang tukang bohong dengan janjinya, maka kata Allah, mereka hendak menipu Allah, tetapi Allah balas tipuan mereka. Mereka akan menghancurkan Allah, tetapi Allah hancurkan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta, karena mereka berbohong. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Makanya saya ketika Rizik Syihab berbohong dengan zuriyah Rasulnya, Rizik Syihab hancur lebur. Bukan oleh Ustaz Agus, bukan oleh Gus A, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas pembohong pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Bahar, seorang pembohong karena zuriyah Rasul, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh Gus A, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbohong. Ratna Sarumpait, Anda tahu Ratna Sarumpait, dia berbohong dengan lisan, tebar hoax, tercatat sebagai ratu hoax, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. HTI EPI, dia berbohong dengan janjinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingin menegakkan Islam, tapi yang tegak malah ajaran setan. Ingin mendirikan negara Islam, tapi ternyata yang ingin mereka dirikan adalah negara setan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang yang berbohong itu sudah nyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Coba ente perhatikan, bro. Lihat jejak digitalnya. Lihat jejak digitalnya. Para pembohong dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua yang sudah pernah berbohong, tobat, bro, sebelum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit seorang pembohong naik pesawat terbang, pesawatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit para pembohong naik kapal feri, kapal ferinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit para pembohong terpapar di rumah sakit dan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemalangan yang besar ketika kita tercatat sebagai pembohong. Ketika itu pula nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kematian tiba, masuk ke alam kubur, kita pun disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ayo kita ajarkan anak-anak kita supaya hidup jujur dan tidak berbohong. Karena nanti kalau sudah jadi ulama, bro, bahaya. Pembohong kalau sudah jadi ulama, bahaya. Pembohong kalau sudah jadi guru, bahaya.
Pembohong kalau sudah jadi pejabat bahaya. Dan memang yang paling bahaya itu kalau pembohong sudah jadi ulama. Liyahmilu auzaruhum kamilatan yaumal qiyamah. Dia memikul dosa yang nyata terhadap kebohongan yang sudah dia lakukan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dia pun memikul dosa-dosa dari orang-orang yang sudah mereka sesatkan. Dirinya pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikutnya pun pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tidak pernah maju. Indonesia tidak pernah hebat karena di Indonesia terlalu banyak para pembohong, terlalu banyak ulama-ulama yang berbohong. Makanya mulai sekarang ikuti ulama-ulama yang jujur. NU Santara, ulama yang jujur, NU Santara. Salah satu ciri ulama yang jujur, omongannya bisa dipegang. Salah satu ulama yang jujur lebih mengedepankan praktek daripada cuma sekedar berceramah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.